Iya. 28. Dapat markisa dari Pak Mumun. Cakep. Pemirsanya ngelamun. Iya. Iya. Jadi udah di ayat ke-11. 11. Nah, itu udah Allah sebutkan wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dan tidaklah segala sesuatu baik yang baik maupun yang buruk berdasarkan sudah ketetapan Allah. Nah, jadi di saat sudah menjadi yang namanya pendamping hidup kita, udah berjalin akdun nikah, itu sudah berarti memang udah ketetapan dari Allah, jodoh kita dia. Gitu. Iya. Nah maksudnya, karena kan sekarang ini banyak juga orang yang saking bucinnya gitu, ngerasa karena cintanya, wah dia jodoh kita nih. Padahal kan belum tentu ya Ustaz ya. Nah, oleh karenanya di dalam mengambil keputusan, di dalam diri kita muncul ada dua sifat. Satu sifat malaikat, satu sifat binatang. Binatangnya kemana nih? Satu sifat malaikat, satu sifat binatang. Ini buktinya. Iya, saya ngeles itu ya. Sifat malaikat dan sifat binatang. Oke, sifat malaikat Allah berikan kepada kita akal. Ya. Sifat binatang, ya kita. Mohon maaf, nafsu ya makan, ya punten ya sudah menikah ya kawin, gitu kan? Nah itu sifat binatang. Terus nambah lagi ya kendaraannya. Iya, amin. Ya rumahnya gitu. Itu sifat binatang. Nah tinggal mana yang kita kedepankan. Tuba kata Nabi, liman kana akluhu amiran. Berbahagialah dia orang yang akalnya dijadikan imam, nafsunya dijadikan makmum. Maka walaupun posturnya udah abdel manusia, tapi derajatnya melebihi tingginya derajat udah abdel ketimbang malaikat. Amin. Tuh kalau yang didepankan akal. Nah, tapi sebaliknya kata Nabi, wawailun, celaka buat orang yang nafsunya dijadikan imam, akalnya dijadikan makmum. Posturnya manusia, mohon maaf, manusia, tapi karena hawa nafsu yang dijadikan imam, akal makmum, tapi mohon maaf, lebih bejat daripada binatang. Oke, Kan nggak heran kalau akhirnya jadi main tembak-tembakan. Wah. Nah, yang begitu yang bekerja akal apa nafsu tuh? Nafsu. Nah, tembak-tembakin aja orang. Nah, CCTV-nya hilang-hilangin. Begitu. Oke, kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Barakallah hidup semakin barokah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Barakallah hidup semakin barokah. Amin. Masih agak telat ini jamaahnya karena kebetulan dia lagi lari-lari tadi. Dan juga wajar, namanya kan nggak hanya di Indonesia aja. Benar. Biasa kita. Tapi nggak ada bahasa Inggrisnya ya. Oke, kita masih membahas tema tentang cintaku padamu karena cintaku padanya. Oke, ini ada pertanyaan Ustaz. Apa saja batasannya ketika mencintai kepada pasangan agar hidup bisa selamanya dan tidak terganggu oleh orang ketiga? Wah, karena manusia itu pasti ada rasa bosannya. Gimana Kak, supaya kita nggak tergoda katanya sama orang ketiga? Ya, baginda Nabi mengingatkan, karena ini berarti ada bahasa orang ketiga, berarti yang menjadi objeknya adalah pernikahan udah, gitu kan? Nah, bagaimana caranya biar dengan pasangan kita nggak bosan, gitu kan? Nah, di sini udah di saat awal nikah makanya niatkan bukan hanya mengedepankan cinta kepadanya, ya, tapi apa? Mengedepankan nikah karena Allah dan berdasarkan ilmu. Ilmu nikah ada? Ya iya tuh, nikah ilmu dan juga ibadah. Oke. Iya, jadi bukan hanya sebatas cinta sebatas ya apa ya fisik, biologis gitu. Iya, gitu. Tapi yang dia kedepankan apa? Berdasarkan ilmunya dia niat nikah untuk ibadah. Nah, ini yang pertama tentunya kan bicara ibadah harus ada ilmunya. Itu yang pertama udah. Yang kedua, contoh aja, ya di saat belum nikah kita berpandangan begini nih, nih kita anggap nih kita lawan jenis. Ya, yang perempuan siapa? Dan sebetulnya nggak sama jenis loh, lawan jenis. Okay. Ini kan memberikan contoh buat pemirsa paham. Iya. Gitu. Saya jadi perempuannya deh misalnya. Oke. Iya, saya lihat udah di saat belum nikah, itu memang mohon maaf dorongan itu, masya Allah. Karena di dalamnya ya jelas nonton warta berita di kampung Selipi. Cakep. Hidup tanpa cinta terasa sepi. Iya. Selipi emang sepi?
Enggak, ini kan pantun. Oh pantun, oh iya iya. Saya lewat macet mulu masalahnya, iya iya. Keluar tol itu. Iya, aduh. Macet, Iya. Kan Selipi kalau belok kiri kan ke Kemang ya. Iya. Kemang